Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Dalam rangka Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-72 tahun, DPR meminta aparat TNI di seluruh wilayah Nusantara untuk tetap kompak menjaga keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman militer maupun non-militer. DPR juga mendesak kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. TNI sekarang ini tidak lagi menghadapi ancaman militeristik. Justru ancaman non-militer menjadi ancaman serius yang sedang dihadapi Indonesia, berupa ancaman ekonomi maupun politik seperti proxy war. Kehadiran TNI dalam operasi militer selain perang sangat dirasakan oleh masyarakat. Bersama dengan unsur lainnya, TNI selalu terdepan dalam setiap penanggulangan bencana alam. Anggota Komisi 1 DPR RI Andreas Hugo Pariera menyinggung soal jaminan kesejahteraan prajurit TNI yang dirasa masih sangat minim perhatian. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian dari DPR, terutama prajurit-prajurit yang bertugas di garda terdepan wilayah Indonesia. Membangun jati dirinya sebagai tentara yang tadi yang kita katakan tentara yang profesional gitu. Nah tentu ini harus diikuti dengan perubahan-perubahan yang juga terencana. Nah termasuk misalnya di sini ya kita harus perhatikan juga adalah pembangunan sumber daya manusia. Dan itu melalui pendidikan dan pola rekrutmen di dalam TNI itu sendiri gitu. Hal berbeda disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi. Bobi mengatakan TNI yang profesional harus sesuai dengan tupoksinya. Ia juga mengingatkan kepada seluruh aparat TNI untuk berhati-hati terhadap proxy war yang ingin mengadu domba TNI dengan institusi lainnya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI, semoga semakin jaya dan profesional sehingga kedaulatan negara kita benar-benar di tangan yang aman dan independen. Sehingga kami dari Komisi 1 mengharapkan ke depan TNI mampu mereformasi dirinya dan semakin dicintai rakyat semua. Anggota Komisi 1 Tuti Rusdiono mengingatkan TNI untuk lebih kompak dan bisa bekerja sama dengan instansi lainnya. Jangan sampai TNI lengah dengan banyaknya berita-berita yang menyudutkan TNI sekarang ini. Tuti juga meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan berita hoaks yang menyinggung TNI. TNI untuk lebih kompak, untuk lebih saling bergandengan tangan ya dengan Kementerian Pertahanan juga dengan kepolisian karena masing-masing punya tugas yang sangat penting untuk keamanan, ketenangan masyarakat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang saat ini sedang dibahas Badan Legislasi DPR RI akan melindungi masyarakat adat di Indonesia yang sering kali terabaikan, seperti perlindungan atas hak kepemilikan lahan dan perlindungan akan kepastian hukum. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi dengan Aliansi Masyarakat Adat, Wakil Ketua Balik DPR RI Firman Subagio menyatakan, pentingnya rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat, karena selama ini masyarakat adat seringkali mengalami kekalahan apabila terlibat dalam sebuah proses hukum. Firman Subagio mengatakan, rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga diharapkan dapat meminimalisir tindakan oknum-oknum tertentu yang mengaku berasal dari suatu masyarakat adat dan melakukan mobilisasi massa demi kepentingan politik tertentu, seperti pada saat masa kampanye pemilu maupun pilkada. Karena hal tersebut dapat merusak tatanan masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini akan mengatur kriteria masyarakat adat agar adanya perlindungan khusus pada masyarakat adat ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, khususnya kepentingan politik. Sekarang ini kan banyak masyarakat adat yang adat-adatan, karena ada kepentingan, yaitu kelompok-kelompok tertentu kemudian mengatasnamakan bahwa dia orang dari daerah setempat, kemudian mengaku bahwa dia masyarakat adat, dan kemudian mereka itu mendapatkan surat keputusan dari daerah, bahwa ini diakui masyarakat, padahal di situ ada kepentingan untuk memobilisasi massa dalam rangka untuk kepentingan politik tertentu, seperti pilkada dan sebagainya. Terkait hak kepemilikan lahan yang akan dijamin oleh rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, Firman Subagio menegaskan, hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan perlu dipikirkan dengan matang mengenai sistem pemberian hak tanah, apakah akan dilakukan secara absolut atau hanya sekedar hak waris. Apakah ini nanti akan kita berikan hak kepemilikan secara absolut atau ini hak waris?
Karena kalau diberikan hak kepemilikan secara absolut, maka dia punya hak untuk menjual dan sebagainya. Nah, kalau itu dijual nanti akhirnya anak cucunya juga merambah hutan lagi untuk mencari lahan baru. Gitu. Itu juga persoalan. Ini harus kita atur. Helmi Darmawan dan Trihandoko, TVR Parlemen melaporkan. DPR mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan APBN pada kebutuhan dasar masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya belinya, dan juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Ditemui setelah menghadiri diskusi dialektika demokrasi dengan topik APBN 2017 dan daya beli di Media Center, Gedung Nusantara 3 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7, Herman Hairon, menyatakan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dapat dilihat beberapa indikator yang menunjukkan adanya penurunan pada daya beli masyarakat atau nilai konsumsi domestik masyarakat yang merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat pertumbuhan yang lemah dan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada, sehingga tidak dapat mengimbangi pertambahan jumlah masyarakat usia produktif atau angkatan kerja yang besar, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran dan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat atau domestic consumption. Investment, kemudian government spending, kemudian consumption, dan satunya adalah kinerja ekspor. Nah, sehingga keempat aspek inilah yang menentukan terhadap pertumbuhan. Tadi saya katakan, di eranya Pak SBY dulu, ya, pertumbuhannya itu rata-rata 6,7%. Pertumbuhan sekarang rata-rata 4,5 sampai 5%. Apakah pertumbuhan dengan sebesar ini memadai? Karena pada saat yang sama kita dihadapkan kepada usia produktif yang begitu besar, angkatan kerja yang begitu besar. Herman Hairon menambahkan pemerintah seharusnya dapat seimbang dalam melakukan pembangunan. Pada pembangunan infrastruktur seharusnya dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, khususnya pendistribusian baik bahan baku maupun hasil produksi. Dengan mendorong terhadap program-program yang meningkatkan terhadap kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sektor pertanian ya harus dibangun dengan kemampuan dasar pertanian apa yang meningkatkan produktivitas hasilnya. Di kelautan perikanan sebagai sumber daya yang bisa meningkatkan taraf kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam harus diangkat. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.